Suara itu bisa mengoplos semua frekuensi menjadi frekuensi yang kita dengarkan, dan masing-masing punya identitas untuk kita ketahui. Pada saat sama orang nyanyi, nyanyi ini enak ya, bahasa dus dus dus, bikin semangat begitu. Semuanya kelihatan, ono sing klitik 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 pada saat yang sama. Jadi itu frekuensi, mata nggak bisa. Makanya ketutupan gini yang gurine gak kita gitu. Nah, tapi pendengaran itu, maka pendengaran itu alat panca indera paling kuat. Yang pertama, orang lahir owek-owek, dia sudah bisa mendengar, padahal dia belum bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai manajemen mendengar. Ya, mendengar ini merupakan bagian penting dari komunikasi dan ada adab-adab tersendiri dalam mendengar. Bagaimana adabnya? Kita akan belajar langsung dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil santai kita luruskan niat kita fokuskan pikiran, hati, pandangan kita dan pendengaran kita. Ini topiknya agak aneh, mendengar aja perlu dikelola. Baik, jadi kita sekilas beberapa cerita yang kelihatannya untuk merasakan pentingnya mendengar. Ada orang duduk bareng di rumah sakit, sama-sama sakit. Yang satu non, yang satu muslim. Yang muslim ini nyetel kiroah, murotal, dirungokne non. Ternyata asik nonnya dengerin gitu sambil layah-layah, nggak ada kerjaan, santai dengarkan gitu. Karena memang kan deket gitu. Dia segera sembuh. Terus tanya, itu apa? Namanya non kan nggak tahu. Ternyata itu. Akhirnya dia cepat sehat dan masuk Islam. Artinya mempelajari itu. Ada bos bis Baruna, kebetulan yang cerita anaknya. Ada karena bis itu banyak, dia tinggal ke Jakarta selama seminggu. Ada bis yang rusak, didandani oleh semuanya yang jago di situ, nggak bisa. Setelah pulang, apa nggak iso itu? Seminggu Pak, udah gak nemu itu. Terus dari jendela aja, dari rumahnya agak tinggi, dari jendela itu, nyapa gak mari-mari bisa ini. Udah seminggu gak bisa Pak, macet aja terus. Coba setel itu, cek, hanya gak sampai setengah menit, dia bisa menyimpulkan, delokan iku, mungkin iku rusak. Delok itu, iya Pak bener, dandani beres, hanya cacak jeng gitu.
tapi itu mengindikasikan sesuatu kayak gitu. Jadi, maka kita bayangin, kita bisa gak bedakan suara yang sedih, suara yang gembira, suara yang marah, atau ditelepon, ya toh, telepon anake, misalkan kebetulan dulure diangkat, nggih kula putrane, suaranya kok aneh gitu, ya toh? Nah, ternyata terjadi penipuan. Karena apa? Karena HP-nya itu dicuri orang dan sebagainya. Jadi itu bisa membedakan. Bahkan itu jadikan kunci, salah satu kunci kalau ada kunci rahasia selain mata, dulu jari-jari gitu, digabung lagi dengan suara. Dia nyebutkan apa misalnya gitu. Bunyi gitu ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iku nek sing ngendikan Pak Edi, ndelala itu duduk kunci rahasia Pak Edi, gak iso Bismillahirrahmanirrahim. Lha padha bismillah ya. Tapi warna suaranya berbeda, getarannya berbeda. Tapi sekarang sudah banyak yang canggih, suara itu disetting, kalau getarannya begitu disetting, yang kurang anunya ditambahi, kurang basi anukan sehingga hampir mirip. Tapi perlu ada alat semacam itu. Nah, jadi kelihatannya mendengar, tapi mari kita rasakan. Maka pada kesempatan ini, bagaimana membuat kekuatan pendengaran itu kita berdayakan sebagai bentuk karunia gratis dari Allah. Kan gratis ya, kita nggak bikin toh. Jadi seperti itu, sebagai rasa syukur, tapi harus dimanfaatkan untuk memahami segala sesuatu secara cepat, jelas, bermakna. Nah, seperti tadi, cek, apa itu? Cek kayak gitu. Sama seperti kalau ada foto ini di mana begitu, kan bisa. Oh ini kok ada tes. Ini nggak mungkin kalau di gudang. Oh di gudang sana itu ada bunyi yang memang itu bunyinya begitu, sehingga dia bisa melacak gudang itu gitu, karena ada suara tertentu seperti itu. Atau latar belakangnya cek kok suarane wong nenun sarung jrek kayak gitu ya. Jadi seperti itu maksud saya. Sampai ke sana kita bisa melihat. Sampai misalkan ada orang ngancam. Nah, ngancamnya itu etok-etokan atau serius. Nah, kalau di dalam ilmu sales juga ada terjadi yang namanya transaksional analisis. Jadi kalau kita lihat tipe orang itu bagaimana, ngomongnya kelihatannya tipenya wong tua iki. Nah, karena kita mau berbisnis, ojo kita jadi wong tua juga. Kita mendingan ngelindoi. Nah, gitu. Nggih Pak, matur suwun nasihate. Baru kita masuk. Wong tua musuh wong tua ngene kok kandhane aku sing pinter aku gitu kan kecoh, Pak. Wong tua ketemu wong tua enggak boleh. Sing sitok pengen ngandani, enggak mau digurui ya toh. Pengen menang-menangan, terus dibales dengan begitu. Enggak ketemu itu komunikasi itu. Ya harusnya kalau ketemu wong marah-marah itu ojo dibales marah, itu podo perang Bathara Yuda itu nanti piring bisa berterbangan itu kan podo marah. Maka ada anjuran kalau yang satu marah itu suami istri itu, yang satu ngalah gitu aja. Yang ngalah ya wis begitu. Dan seterusnya. Ini contoh seperti itu. Nah, kenapa? Karena disitulah aura bisa timbul. Ada ngomong penuh kasih sayang, wibawa, dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu kalau dipelajari luar biasa. Cuma waktunya 1 jam. Maka ini memahami segala sesuatu dengan cepat, jelas, bermakna, bermanfaat. Sehingga kita mampu menguasai ilmu, mengambil pembelajaran dari pendengaran yang kita lakukan itu, dan mengantisipasi langkah kita agar kita bisa berkarya sekaligus menikmati yang terbaik. Maka dulu pernah kita sampaikan, panca indera itu punya 3 fungsi pokok. 1, fungsinya langsung, nek mendengar ya mendengar segala sesuatu suara. Kalau melihat segala sesuatu suara. Terus kemudian bisa
untuk menikmati sebuah keindahan. Saya tontonan lampu yang gemerlap, abang hijau gabungan, ada cret, buar, terus ada begitu. Kalau mendengarkan itu apa saja pendengaran gitu, kan kita bisa tahu ini, apalagi kalau yang jago nyanyi Pak Kus Plus kaya Pak Edi gitu kan. Iki kurang canggih, drama ini kadang telat-telat kan gitu kan, bisa tahu. Ada yang tik 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 tik, kalau Abah itu mainnya di situ gitu, kalau anu keroncongnya ke situ dan sebagainya. Jadi suara itu beda dengan mata. Suara itu bisa mengoplos semua frekuensi menjadi frekuensi yang kita dengarkan, dan masing-masing punya identitas untuk kita ketahui. Pada saatnya orang nyanyi, nyanyi ini enak ya, bahasa dus dus dus, bikin semangat begitu. Semuanya kelihatan, ono sing klitik 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 pada saat yang sama. Jadi itu frekuensi mata nggak bisa, mata ketutupan gini, yang gurine gak kita gitu. Nah, tapi pendengaran itu, maka pendengaran itu alat panca indera paling kuat. Yang pertama, orang lahir owek-owek, dia sudah bisa mendengar, padahal dia belum bisa melihat. Maka disarankan misalnya diadani atau didoai dan sebagainya. Bahkan di kandungan, dia jane kalau kita mendoakan gitu, dia dengar gitu. Jadi seperti itu. Saking hebatnya pendengaran. Jadi panca indera paling kuat untuk menerima dan merespon apa yang diterima itu masuk di otak dan sebagainya, itu pendengaran. Maka sekarang sebagian besar Tiongkok menjadikan suara itu pengobatan tradisional. Dengan healing, kricik, cuat, semua suara alam itu menenangkan. Karena frekuensinya frekuensi bumi, maka nggak bisa jauh itu. Kalau baru jauh, delalah audio itu, audio frekuensi AF itu bisa numpang RF istilahnya, radio frekuensi. Dengan numpang seperti itu bisa kemana-mana Pak. Kita nyetel radio dari Amerika bisa kita dengerin seperti itu. Karena audionya nempel, nunggangi gitu. Masuk radio lagi, RF-nya dihilangi jadi audio. Saya ngerti itu karena saya dulu ya jadi buka montir radio. Sementara waktu di SMP itu sambil praktek. Jadi seperti itu. Karena saya biasa orari, jadi tahu ini audionya yang jelek gitu. Nah, ini numpang gitu. Nah, sedangkan radio frekuensi itu bisa kemana jauh, karena bisa nembus langit, terus begitu bisa mental. Jadi walaupun sedikit bisa juga kita lari, tapi di Papua bisa di-receive atau didengarkan. Ya, hal-hal semacam itu penting, kita harus mulai pahami betapa Allah memberikan kepada kita ini luar biasa, gak ono sing iso. Maka ada orang 2 kelinci dulu, Kade, kita undang Kade ya, Kade siapa Kade? Krisdayanti gitu kan. Suaranya jelek terus itu, agak marem. Maka IO-nya itu telepon ke Jakarta loh, bayangin. Jakarta telepon, Reno, gak marem aku sone gitu. Jago son datang dari Jakarta naik pesawat. Buat situ dilo. Coba bunyikan, ada musik ini, bunyikan. Ini kan fungsi bisnisnya telinga gitu kan. Seperti tadi. Cak, ngerti Pak, 10 hari atau seminggu gak iso dandani dengan suara begitu, itu saking hebatnya di situ. Itu juga gitu. Cak, oh nggak bagus ini itu diunggahnya sidik, ini nggak bisa. Iku ono dibuka aja itu dan seterusnya. Akhirnya suaranya bulat, nggak gema dan sebagainya. Padahal di situasi yang di situ memungkinkan gema,
Tapi dengan rekayasa dia nggak menggema. Suaranya utuh, bulat, enak. Basse ambek treble dan sebagainya seimbang. Wah, ini kalau Pak Edi jagonya ini kan berkaitan dengan musik gitu ya. Jadi contoh seperti itu. Hanya itu aja deh tukang panggilan untuk membuat satu ruangan mana misalkan di biskop apa gitu. Kipas enggak itu. Sebab kan masing-masing bangunan bisa beda-beda itu luasnya dan sebagainya. Bisa mantul dan sebagainya. Oh, enggak bisa ini, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Jadi set enak itu suaranya. Jadi basse anunya seimbang, bulat, enggak ada gema yang bisa merusak noise dalam artian jelas dan sebagainya. Itu semua berhubungan dengan suara. Dan suara itu dibatasi hanya kemampuan telinga kita ini hanya di 10 sampai 10.000 Hz. Di luar itu kita nggak bisa mendengarkan. Infra sama ultra, itu kita nggak bisa mendengarkan itu. Padahal kalau ultrasonik, ultrasonik maksudnya ya, yang high di atas 10.000 itu sing iso ngrungokne iku ikan lumba-lumba, terus apa sing kelelawar itu Pak, culur-culur kayak gitu. Nah, dan gitu. Sedangkan yang di bawah itu tikus, gajah seperti itu. Itu ada penelitian itu. Ya. Kita bisa mendengarkan. Nah, kalau kita bisa mendengarkan kabeh dah pusing kita ini. Campur sana ada orang gini, ada kriat seperti ini mendengarkan semua. Tapi audio, frekuensi audio itulah yang kita mampu mendengarkan. Jadi seperti itu. Sehingga dibatasi, kita nggak bisa mendengarkan oceane, setan, iblis yang mungkin dianu. Sama juga mata kita juga terbatas, nggak bisa melihat setan dan sebagainya. Tapi Allah melihat semuanya. Dunia seisinya Allah melihat. Allah mendengar semuanya. Bahkan yang belum dikatakan hati kita pun Allah mendengarnya. Bisian-bisian lagi mau bikin rekayasa atau apa, Allah mendengarnya. Padahal itu di ujung dan sebagainya. Jadi itulah, maka mari kita jadikan fungsinya benar. Karena fungsinya benar sebagai rasukur, ya kita harus cari ilmunya yang baik-baik aja yang kita dengarkan. Kan pernah ada istilah, kalau Anda punya banyak masalah, coba sonding-sonding lah. Sonding-sonding, Pak, ya istilahnya ya. Kok perusahaanku kok turun terus ya, piye gitu ya. Sonding-sonding. Ya, kayak kemarin juga ada yang sonding-sonding. Kerupuk kemplang gitu ya, itu enak rasanya. Tapi kok turun banget karena ini. Jadi sonding-sonding. Kita tanya sini, gimana Pak yang ini? Oh, dia cerita. Gimana begitu? Gimana? Akhirnya semuanya masuk pikiran, menjadi pertimbangan kita. Orang yang sering sounding-sounding itu, baik lewat telepon dan sebagainya, dia akan cepat sekali masuk. Karena di situ nanti akan kita sampaikan, suara itu paling kuat untuk mempengaruhi otak kita, bukan penglihatan. Walaupun di dalam ilmu pengajaran yang bagus itu suaranya ya didengerin, mata kita melihat, apalagi ada kasus-kasus yang diperagakan, gitu ya Bu Inung ya. Kalau dalam ilmu pengajaran seperti itu, ada peragaan, ada contoh-contoh, ada suara langsung, maka tetap yang namanya tatap muka itu dianggap masih menjadi pembelajaran yang baik di dalam ilmu edukasi, ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat seperti contohnya yang ada bahwa semuanya harus kita cari ilmunya, tapi harus dikonek sama hati kita sehingga pemberdayaannya menjadi optimal, ya. Mari kita berubah. Yang semula nganggep remeh pendengaran kita, terus titik-titik itu coba amati bengi-bengi ini, krik krik krik. Nah, itu mesti jangkrik itu, tapi ono sih suaranya kayak ular, ya kayak gitu. Terus apa lagi gitu. Jadi asik gitu. Ya, apalagi kalau di internet lagi ini dan sebagainya, kan ada healing itu, misalkan suara-suara alam seperti gemericik air, itu kalau digabung, maka di otak kita ini ada frekuensi
frekuensi delta ini paling rendah. Ini frekuensi orang tidur. Jadi kalau orang lagi emosi, meletak-letak, galau dan sebagainya, yang paling hebat itu ya tidur gitu aja. Karena frekuensinya masuk frekuensi delta. Di situ tidak terjadi kesadaran dalam kita sehingga terjadi recovery. Maka tidur itu bagian dari penyembuhan sebuah penyakit. Nggak pernah tidur, nggak bisa tidur, itu stresnya berat, macam-macam, bisa darah tinggi naik, bisa ngamuk sana ngamuk sini, bisa pikiran tuh ngeblank aja seperti itu, Pak. Jadi memang butuh, karena di situ frekuensi delta itu ada. Tapi setelah frekuensi delta ada frekuensi trans. Ini yang untuk hipnotis ini, setengah tidur setengah sadar, dia masih mendengar, tapi jane ya wis gak sadar sepenuhnya. Theta ini itu ada hipnoterapi, itu ada ya. Nah, jadi dia dikondisikan pelan dengan bunyi-bunyi, dengan omongan-omongan, sambil ketoknya makpek begitu, geletak dia, mau di dompetnya, mau di ciko, mau apa, wah terserah dia, ngikutin dia apa yang sudah masuk ke pengaruhnya dia. Itu hipnotis, atau ilmunya itu kalau menggunakan hipnoterapi itu dasarnya dari frekuensi alfa ya ke theta ya. Ini alfa, ini yang normal itu beta ya. Kita sekarang ini pada frekuensi beta, kecuali kalau jenengan lagi stres beras itu di gamma, ini makin tinggi, makin wah kita seperti kayak minum kopi, baru minum kopi terus olahraga gitu kan, kesadarannya penuh begitu ya. Itu, tapi kalau terlalu sering ke gamma, stressing itu akan tinggi. Kalau bagi penyakit yang ada penyakit darah tinggi kayak gitu, itu nggak bagus. Normalnya adalah kesadaran itu di beta. Nah, normalnya sadar tapi tenang, ayem, terentem itu di alfa. Iku cek sadar tapi ayem, tentrem, rungokne apa, asik, apa begitu. Itu kalau kreativitas katanya titik tertingginya ada di alfa. Maka kreativitas itu sambil santai, merenung, geritaan atau apa. Dulu si penemu ini sing untuk itu ya, sosro bahu dan sebagainya, itu sambil santai, ada gitu. Tapi kalau mau menginisiasi pengaruh, itu dimasukkan beta, alfa, terus menuju theta, antara sadar dan ini trans, kondisi trans. Itu kalau saya ketemu sama orang dokter, itu bahaya kalau nggak bisa dikendalikan, jin banyak masuk lewat kondisi theta itu. Jadi makanya kalau orang itu lagi galau, lagi kacau lah pikirannya dan sebagainya, itu imannya kurang, dia akan masuk. Maka kalau kita ketemu sama orang-orang yang diduga itu mau menghibur kita, kok aneh, kok nyedek-nyedek dan sebagainya, sebutlah secara siri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau ayat kursi, tapi bunyikan secara siri, karena siri itu bunyi yang lirih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh sangat senang kalau kita berdoa dengan siri, dengan hati yang lembut, dengan suara yang tidak sampai nangis gutur-gutur gitu, enggak. Ya Allah malah tuh seneng sampai mundur pipi, ya Allah. Sebelah gak kerungu gitu ya Allah. Karena itu frekuensi pada posisi yang tenang itu akan membuat bisa tinggi sekali, itu tembus ke langit itu. Jadi itu. Jadi kalau salah satu tip untuk biar nggak kena hipno, kalau agak ragu-ragu gitu ya, ini kok nganang-nganangi umur-umur nyedek-nyedek gitu atau apa, atau masuk gitu nggak kenal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngomongkan siri itu bendal, itu yang namanya pengaruh hipno itu.
karena itu harus pola kesadarannya harus ditarik kepada orang yang akan mempengaruhi. Begitu dia taat, bablas itu ada teorinya ya. Saya dapat saya sudah pernah kursus hipnoterapi itu ya, itu ya, itu untuk yang bagus, terapi bagus. Kalau stres berat, lagi kacau, mau cerai sama pasangannya dan sebagainya, wah pokoknya dia sering dihina, pokoknya hidupnya seperti jublek gitu. Salah satu anunya adalah di hipnoterapi, dia ditenangkan dan sebagainya, terus diisi. Nah ini Pak, penting ini diisi. Ini dalam Islam itu yang penting begini, apapun kalau jenengan berusaha dapatnya apapun, itu Allah akan mencatat. Apa itu masukkan. Sehingga akhirnya paham, ya gitu, bisa ide. Kan dia dengerin, tapi setengah sadar, setengah nggak sadar gitu. Di drive, ya gitu. Ya bisa aja di drive itu terus dipolitisir, kok ngaku ini bisa aja itu. Tapi untuk terapi begitu, banyak yang bisa. Cuma sebagian orang menyarankan hati-hati, jangan, karena nanti di situ tuh kalau nggak hati-hati, jin ikut masuk seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan, kita lanjutkan. Ini sekedarnya, Nah, maka untuk benyaman, mari kita terbiasa untuk melatih dari beta, dari emosi kita yang menggebu-gebu, coba renungkan, wudu, terus geletak. Berubah, semuanya berubah, yang semuanya ngamuk begini, duduklah, atau wudhu dan sebagainya, itu merubah frekuensi otak kita, jadi dari gamma yang terlalu emosional gitu, menjadi alfa, tenang. Akhirnya kita jadi berpikirnya normal. Di gelombang alfa, kreativitas otak kita akan maksimal kita lakukan. Berpikirnya jernih, iya ya aku kenapa sih tidak marah-marah, mungkin dulurku dewi, misalnya seperti itu. Akhirnya bentuk kesadaran itu akan tumbuh seperti itu. Maka di tahajud itu membentuk gelombang alfa sangat cepat, karena malam-malam sepi begitu itu enak gitu. Nah, ya coba semacam ini, nanti kita lihat suara semacam ini. Nah, ya ini suara langkah, suara apa, semacam seperti itu. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari kita syukuri semua yang tidak ternilai, yang seharusnya menurut ilmu Allah, harusnya kita harus pandai bersyukur. Karena kita nggak akan bisa merasakan kenikmatan yang tak terhingga, kita bisa ngitung nggak bisa. Saking banyaknya karunia Allah. Paling tidak di telinga ini. Nah, kan bisa ya ada bunyi trompet, ada munci dan sebagainya, ada semacam bunyi ke itu tanah cek dan sebagainya. Coba itu secara bersamaan kita bisa dengarin. Jadi seperti itu. Maka kalau ada orang marah biasanya akan mancing gampang marah. Begitu. Maka di dalam Islam sebetulnya yang paling ideal suara itu tenang, lembut, jernih, tidak terlalu keras dan sebagainya. Itu yang baik memang seperti itu. Nah, mari kita semangat terus hobi mendengar yang baik dan positif. Sebab mendengar itu ono sing elek, ono sing apik. Dengarlah sing apik. Kemanapun, kalau di rumah ada bacaan dan sebagainya itu baik semuanya itu. Kalau di mobil kita sering mesti ada gitu dianukan gitu. Bosen ya kita dengerin musik-musik sing enak, menggembirakan. Pagi hari musik-musik sing keras kan enak, marah yang nganget nih dan sebagainya. Jadi seperti itu, Nah, contoh ini adzan. Nah, satu kali lagi ini aja ya. Ini Bilal, karena Rasul sudah meninggal. Ada orang non masuk Islam goro-goro cedek masjid. Mungkin sebagian marah, kok banter-banter. Tapi fakta menunjukkan ada orang masuk Islam goro-goro dengerin adzan. Jadi seperti itu. Nah, adzan ini suara enak. Enak nggak ini?
lebih indah kalau kita ngerti artinya. Nggih. Jadi ini cerita setelah Rasul meninggal, setiap adzan si Bilal itu nangis gugu sehingga nggak selesai adzan saking guguke nangis gitu loh. Daripada bolak-balik ngono wis aku wis gak iso aku adzan iki wis dhek adoh gitu. Walaupun suatu saat diimpeni Rasul kok nggak adzan lagi gitu loh, dhek adzan itu. Hanya orang punya kenangan, oh suaranya adzan kayak gitu ya, wah ini merutuk ke Masjid Madinah untuk mendengarkan yang dulu pernah didengarkan. Ya, untuk menghemat, mari kita break dulu ya. Kekuatan mendengar. Monggo silakan. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, ternyata suara itu ada beragam banget suaranya dan bisa berpengaruh terhadap otak kita. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai mendengar ini, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import
langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, ternyata suara itu sangat mempengaruhi otak dan batin. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai manajemen mendengar ini bersama Ustadz Juli Murtado. Jadi kalau kita loyo, lesu, jublek, sudah ke alam, delok cicit burung, delok apa, terus lagu sing jenengan senengi akan gembira. Bahkan kita pengen gitu. Wong pernah saya itu nyetel dhuwur gitu kan, lagune sing itu ya apa? Lagu sing lincah gitu. Di sana ada orang yang akhirnya ikut begini. Sayang ada orang yang mungkin agak sakit, terus saya hentikan. Tapi yang seneng saja ini luwih akeh gitu. Kurang banter Pak gitu, mau gitu. Tapi karena ada satu, kita nggak boleh mendolimi. Kita menyadari. Jadi panca indera pertama yang aktif setelah bayi dilahirkan. Maka dikudang-kudangi dikit-dikit, maka sebaiknya kalau bayi itu dikasih bacaan Quran dan sebagainya itu bagus sekali, karena memori cara komputer itu memori awalnya itu hal yang baik, azan kayak gitu. Jadi seperti itu, kelembutan. Nah wis dhek walaupun gak iso ndelok tapi bapak ibu main perang piring terbang gitu ya, ojo gaklok. Akhirnya dia nanti dengarannya masuk tapi walaupun belum kelihatan kayak gitu contohnya. Jadi itu. Nah, paling kuat dalam mempengaruhi otak dan hati nurani, paling kuat itu suara. Maka ada orang dengan hanya suara. Lah kemarin itu loh, orang putung kanannya itu ya sampai menggauli sekian banyak orang ya, karena suaranya. Dari apa yang dia sampaikan sama intonasinya, akhirnya orang putri-putri itu kebacut terus buka kamar terus ya kayak gitu itu ya, yang masuk rame di TV itu paling kuat. Maka paling kuat ini penuhilah dengan suara-suara yang menggembirakan, yang membawa positif, termasuk suara ngaji dan sebagainya. Judek ya itu, judek ya cobalah pakai suara di internet tuh, suara alam atau apa gitu ya, suara air gemericik atau apa itu mesti nongol, itu pilihan aja. Samping gini rungokno itu sambil santai, sambil astagfirullahaladzim atau apa gitu, itu cepat sekali memulihkan kekacauan pikiran kita, karena dunia ini kan penuh masalah gitu, wah ribet dan sebagainya. Nah itu ya, jadi bukan mata, nomor satu ada di telinga untuk mempengaruhi. Maka kalau orang ngomongnya itu kasar, kadang mempengaruhi emosi. Apalagi yang disampaikan tuh, wah
bajingan umpamanya nyuwun sewu gitu, itu akan memancing emosi dan sebagainya. Jadi itulah karena pendengaran itu, ya. Nah itu penting untuk kita lakukan. Maka tutur kata yang lembut, yang tenang itu bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, mampu membedakan warna suara sehingga bisa membedakan apa saja, siapa saja, dari mana, jauh atau dekat sedang bersuara. Oh, iku krompeng, oh, iku mungkin anak kucing nendang piring-piring yang ceblok peronjang kayak gitu kan, bisa kan? Oh, itu suaranya itu suaranya gitu. Ada seorang anak yang ibu ini keketoknya gembira gitu. Alhamdulillah, Bu bisa telepon ya, alhamdulillah baik dan sebagainya. Tapi ada warna suaranya yang itu di dalamnya menunjukkan kesedihan. Terus akhirnya dia ke sana. Ternyata dia sakit, tapi nggak ingin ngabari anaknya karena khawatir anaknya nanti ngerepot nih. Nah itulah wong tua itu hebatnya di situ. Orang tua boleh direpotin, tapi kadang-kadang wong tua merasa ojo ngerepot nih anak. Maka itu harus berbakti sama orang tua itu di situ ya. Berarti bukas nih, ya kan ngomong foto, dadak saulan atau piro rono dan seterusnya, umpamanya gitu ya. Jadi itu. Jadi ada orang begitu. Ada apa namanya? Ada sesuatu yang dibalik itu. Kalau orang makin melatih kepekaan, makin baik. Orang ini jujur atau tidak kan pakai suara toh. Suruh ngomong begitu dan sebagainya. Itu bisa. Pakai dialog aja bisa. Kalau kita sering rekrutmen orang, hanya ngomong. Walaupun pertanyaannya umum gitu. Pripun? Dalamnya pun di putrane piye dan sebagainya. Cara jawabnya, cara itu sudah kelihatan ya. Oh ini orangnya tipe ragu-ragu, orangnya tipe gitu dan sebagainya. Jadi, kalau itu dipelajari terus, menjadilah ilmu. Sehingga di dalam teori retorika itu banyak sekali dikembangkan ilmu-ilmu seperti itu. Sehingga ada ahli negosiasi, ahli apa itu gak banyak ngomong, sudah gitu. Masuk di IPB itu Fakultas Teknologi Pertanian, dulu Fakultas Pertanian, ternyata proyeknya diambil teknologi pertanian. Goro-goro teknologi pertanian banyak kuliah di Jepang. Di sana ngerti wong Jepang. Nggak banyak ngomong, makan-makan, klotak, wah kita melok-melok sedep gitu, seneng deh. Jadi orang Jepang itu kalau mie atau apa tuh, ambek suaranya ngono Indonesia enggak tahu, tapi orang Jepang seneng. Wah, kita kok nikmat banget itu. Ah, deh hanya perilaku gitu-gitu, mulai-mulai, ya besok dana bantuannya saya alihkan ke Fateta. Wah, menteri ngamuk-ngamuk kan. Ya Jepang sing duit ya gak iso, udah putus ya gitu. Akhirnya Fateta dibangun sendiri, tempat iri itu geger pertanian sama itu. Gara-gara itu. Yang satu ke Jepang, dia ngerti wataknya Jepang dan sebagainya, ngomong seadanya sambil kita pokoknya senangkan. Ojo ngomong, oh saya akan ngadep, itu penting Pak cerita, Fateta itu penting, gak butuh mereka itu, butuhnya jadi enak ya gitu, ya tak putus gitu. Nah ini kan kepandian ini kan juga berawal dari suara-suara. Mau pertama ngomong kok ngoceh aja terus nggak bisa. Maka orang negosiasi itu belum tentu pinter ngomong. Dia dulu selain ini, nggih, siap, nah, gitu, ya manut gitu. Jadi seperti itu. Nggak harus kita ngoceh belum tentu. Bosen aku, bocah kayak aku gak ngerti aja, kayak diguroni aja, malah dia nggak mau. Nah ini bicara tentang suara. Maka dalam telepon, dalam apa, ketok suara DE itu sopan atau tidak bisa nggak? Kelihatan nggak? Walaupun bunyinya apa, itu tergantung. Tetapi intonasinya suara itu menunjukkan orang itu baik, orang itu sopan, orang itu tenanan dan seterusnya. Ya. Maka kita harus latih. Lah ini mampu membedakan warna suara. Apapun jauh dari siapa, itu suaranya si A, B, suaranya apa, suaranya bedil, suaranya tekstur, atau suaranya bom, atau suaranya barang pecah dan sebagainya. Hanya frekuensi tertentu saja bisa kita dengar. Ini harus disyukuri. Karena kalau kita mampu mendengarkan semuanya, bingung
akan stres kita. Urungone setan jin orang itu ngomong apa nih gak kita anu. Jadi seperti itu. Paling kuat dalam mempengaruhi kejelasan informasi, komunikasi sehingga mudah memahami situasi dan kondisi. Maka kalau ada apa rame, ada ini, ada celometan, ada apa, itu menandakan memang situasi itu nggak kondisif, gitu. Nah, itu mempengaruhi semuanya. Maka disetting yang benar baru masuk tujuan kita. Mampu mengaruhi orang yang mendengarkan baik fisik, pikiran, hati, nurani. Mampu mempengaruhi orang yang mendengarkannya baik fisik, pikiran, hati, nurani. Maka kalau kita pandai main hipno, kewibawaan, dia tahu kita ini juga benar, kita tahu bahwa kita ini memang senang menasihati, bukan untuk mau ngeremeh nih, kita mau ngasih masukan dan sebagainya. Itu mudah mempengaruhi. Maka leadership yang kuat itu dia pandai mendengarkan, tetapi setelah itu dia pandai meresponnya, gitu. Tapi dengarin dulu, oh ini situasi ini cek jublek ini, dulurku iki, mbok omongi sampai berkali-kali bendal itu, ya. Apalagi kalau istri sedang juenggar marah itu ngomongnya malah wes nyekutut aja begitu ya, atau suami misalnya gitu, suami capek-capek pulang kerja jublek pikirannya dan sebagainya, tekan umat cerewet dan gitu, duitnya apa, duit mau switik ngono apa, goblok gak iso kerja, langsung bet itu. Pernah ada kejadian di TV itu, diceluk nih celurit, bojone dibaca bar gitu kan. Nah contoh seperti itu. Nah ini contohnya. Jadi apa maksudnya mampu mengaruhi orang? Karena kita ini mampu mempengaruhi yang lewat suara kita kepada orang yang mendengarkan, maka kita harus hati-hati ngomong kita gitu, sehingga menjadi sesuatu yang didengarkan itu paham, nyaman. Rasul itu paling bagus mendengarkan maupun dia ngomong nggak usah kakean, tapi pas di tempatnya masing-masing. Maka orang yang walim banget gitu, tunjukkan apa perbuatan yang paling baik. Dia ketoknya kurang bersyukur, dia ngomong siapa yang bersyukur itulah yang paling baik, gitu ya. Karena dia begitu pandainya memahami orang, akhirnya dia bisa nyimpulkan kekurangan dia itu begitu. Nah jalur nasihat ya, sing kekurangan itu tak dudukni gitu. Itu pandai banget Rasulullah itu terhadap hal-hal semacam itu ya. Nah jadi mampu memahami ilmu, wawasan yang kita dengarkan banyak hal yang baik, mampu memudahkan kita dalam berbicara atau berpikir bergerak. Jadi begini, pandai mendengarkan berarti ilmu cepat masuk. Cepat masuk sekali, belang-belang. Kenapa? Karena pendengaran itu kalau disertai makna, dia paling kuat masuk di otak kita, paling kuat masuk memori kita. Berarti memori kita akan semakin mudah dimasukin oleh suara-suara. Nah, suara-suara yang masuk kepada diri kita itulah menjadi memori kita. Akhirnya kalau kita keluarkan, kita juga jadi pinter ngomong. Gitu loh maksud saya. Maka kita maksimalkan suara. Kalau ada yang kosong nganggur apa dulu, bu suaranya coramai coramai opo itu gak apa. Itu ojo bosen-bosen gitu aja. Opo kadang-kadang kita nggak hafal terus dianukan lagi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah itu yang membuat begitu. Apalagi kalau kita lagi kacau, coba tahajud. Di dalam sholat, di dalam dzikir, di dalam doa itu dianjurkan untuk bersuara lembut dan sirih, bukan menggebu-gebu malah. Karena itu nggak tahu ya, seperti kayak frekuensi itu akan cepat menembus hijab Allah kasarannya ngono. Jadi kalau ngandani orang sebetulnya itu memang harus ditenangkan, harus gitu. Kadang-kadang kita beberapa kali masuk, beberapa kali juga karena situasi kita yang kadang-kadang nggak mood gitu, kebetulan nggak pas. Apalagi kalau sudah
jengkelin itu repot makanya. Ya, maka jangan jadi orang yang jengkelin, akhirnya membuat kita kemana-mana jengkelin orang, akhirnya komunikasi kita nggak bagus. Akhirnya yang kita dengarkan juga banyak yang nggak bagus. Jadi wawasan ilmu makanya kan cepet banget ya. Mendengarkan itu kan nggak melelahkan. Lebih cepat lelah mendengarkan atau melihat? Mendengar. Ya? Mendengar. Enggak, melihat. Jadi kalau nyupe itu malah kerungu gitu malah gak capek. Tapi begitu meneng, manteng gitu dengan mata yang metentang terus cepat lalai. Kenapa? Karena aktivasi melihat itu butuh energi lebih banyak daripada mendengarkan. Mendengarkan sambil santai, gak usah ngurung-ngurung kricik. Dor gitu kan. Oh, itu ya. Makanya kadang-kadang orang ngetaknya duit wakeh cuma bunyinya dar dor kayaknya kadang-kadang malah jengkelin orang tapi entek duitnya akeh tapi orang seneng gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi mampu merasakan di dalam komunikasi orang yang pandai mendengar dan orang pandai bicara itu komunikasinya akan lancar ya. Karena disertai wawasan yang luas yang disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang kita katakan isinya itu kontennya harus baik, caranya harus baik, gitu lah ya. Ketemu sama wong tua, ojo dibalas sampai wong tua, ya. Jadi gitu ya, paling tidak kita ngelondoti dulu, baru enak, baru kita ini. Toh akhirnya akan terjadi, itu transaksional analisis ada ilmunya itu. Nah, mampu merasakan kenikmatan keindahan dari rangkaian suara itu. Cobalah belajar. Suara apapun malam yang hening gitu pas melaku apa neng di gitu ya, cobalah suara-suara alam itu didengerin Pak, indah sekali, gratis ya kan? Apalagi kalau lagu sing nyetel lagu sing enak apa memori apa gitu, coba itu membuat hati itu bisa seneng gitu. Nggak usah tuku tiket entaknya duit Bu ya itu dengan pendengaran itu bisa wasi, apalagi ngrungokne ngene dan seterusnya. Jadi seperti itu. Coba rasakan kenikmatan karena fungsinya panca indera salah satunya untuk mendapatkan kenikmatan dan keindahan. Mata ya kan. Apa ngene dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Alam kok itu kan di internet banyak ya share-sharean kita kan banyak tentang burung kok ngono ya, kok bisa sampai ngono ya, sampai warnanya kayak gitu kok podo kabeh burung kui. Anu aja misalkan kayak di situ aja tumbuhan anu itu kok anunya polanya sama, tidak sama persis tapi polanya hampir sama kabeh. Berarti genotip itu bisa mempengaruhi. Makanya kita betul-betul anaknya enggak sih gitu. Sak brebet itu pas itu. Kenapa suami istri itu kalau makin lama dan dia dalam kondisi baik, bukan eker-ekeran terus, wajahnya itu ono semacam sembrebet itu mirip. Iya Pak ya? Iya. Sehingga pernah diacak Pak, pasangan pernah diacak, dilihat golek ono pasangannya sing cocok endi gitu. Bagi orang yang sudah terlatih Pak, wakeh bener ya Pak. Iki cocoknya mbak iki gitu Pak. Iki cocoknya mbak iki. Nah, oh iki jodoh kita iki. Oh kita katanya nggak jodoh gitu loh Pak. Jadi saking itu kelebihan panca indera. Nah sekarang mendengar itu juga begitu. Ya itu ada orang itu palsu nggak, ngomongin bujuk nggak, orang itu begini nggak, orang itu gini nggak, dan seterusnya. Jadi apalagi hanya dodolan suara aja, Gus Plus bisa duitnya akeh ya kan. Iin itu yang pakai desah, suara yang desah itu enak itu gak di rumah nih itu ya kan. Oh, enak ya gitu. Nah, suasana menyenangkan itu kita cari untuk kita sendiri. Hanya lewat keindahan pendengaran itu kita akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillah. Karena kita nggak pernah bisa ngitung setiap saat kita sudah mendengarkan berapa apa saja. Lagi pendengaran aja kita bisa ngitung nggak? Wong setiap detik kita ini mau jalan sana kotak gitu, mau jalan sini cik gitu kan, ono wong ngerem mendadak dan sebagainya. Nah kayak gitu. Itu kalau itu disikapi rasa syukur, itu keindahan. Semua bunyi itu jadi indah.
kok iso ya telinga itu membedakan itu suarane beduk sampai suarane kelenengan atau suarane ketipung, kan beda ya. Beduk dangdung gitu kan, ketipung ketepuk gitu kan. Iku kalau Pak Edi itu apal itu suara-suara gitu. Nah, contoh gitu ya. Ini keindahan. Ayo kita eksplorasi itu untuk kebahagiaan kita. Maka kita harus pandai bersyukur terhadap telinga kita masih normal begitu, ya. Nah, kemudian kita caranya yang membantu dalam pekerjaan usaha kita. Jadi di dalam keadaan apapun gitu, pendengaran itu banyak membantu kita. Ya, masuk gini, kok ini kok turun? Coba telepon. Saya sering konsultasi telepon. Itu kan mendengar. Oh enggak kok. Oh zaman sekarang saya pernah batalkan gudang gede itu ya, yang mau tak ambil dari orang non gitu ya. Saya batalkan karena saya dengerin banyak orang. Nah, telepon lagi. Oh kondisinya sekarang lagi situasi makronya lagi berat, snack jenuh dan sebagainya. Saya nggak jadi masuk itu. Nilainya besar terus tak batal ya, rugi sidik nggak apa-apa gitu. Tanda jadinya hilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah itu karena begitu. Sebab bisa jadi kita masuk tapi malah nggak karu-karuan, bisa habis-habisan duit kita hilang. Contoh seperti itu. Nah ini pendengaran. Artinya kita bisa mengarahkan. Kalau setiap ada kesulitan panjenengan, cobalah berkonsultasi sama orang yang memang memahaminya atau expert di bidangnya. Nah, itu kan konsultasi kan mendengar. Pak, saya ada kesulitan gini misalnya kemarin tuh ada fashion. Tempatnya di mana? Oh, tempatnya di Pasuruan. Wah, nek kono fashion ini kan lagi booming di online. Serang-serangan model, serang-serangan rego, murah-murah, kiriman gratis dan sebagainya. Kita regane kalah yang di tempat yang agak desa itu mungkin tokonya aja diganti gitu. Iya Pak, karena sekarang sudah nggak jalan, berantakan duitnya, agak rugi nih Pak. Ganti toko yang dibutuhkan di sana aja, karena di Pasuruan gitu. Kemarin konsultasi ke kita, karena dia di situnya berantakan online, nek modalnya nggak gede, kayak Ladide kayak gitu itu susah. Tapi kalau model kayak gitu, buat pertahankan, laku tapi gak nyucuk, gak nyucuk. Misalnya sahuran laku siji ya gak nyucuk gitu. Kan gitu deh, contoh seperti itu. Nah, yang seperti itu kan dia akhirnya konsultasi, jadi nggak salah. Nggak salah, ada orang yang konsultasi terus salah, terus akhirnya ngeyel dia, ada begitu, untung kok gitu. Nah, jenengan keliru kok. Bisa diomongin terus nggak gugu, akhirnya dia jebol. Seperti dulu tak cerita ini yang namanya kerang itu. Ya, 1 bulan musim raya, di situ langsung gede. Kita lihat orang yang paling hebat bisnisnya di situ, omahe nggak karu-karuan, gedek dan sebagainya, anaknya buler, apa iki? Umbelnya nggak karu-karuan gini kok pakai cawat apa dawa sing ngono. Oh iki lah, sing berbisnis kerang paling gede neng gene sana itu kayak gini. Bisnisnya gak nyucuk. Ya panjang wulan nih. Kon nanggung 11 bulan bagaimana bisa nyucuk? Hilang duit 1 miliar. Gitu. Ya begitulah. Ya. Nah, maka perlu kita lihat, mengikuti proses frekuensi radio sehingga bisa didengar via radio yang panjang sekali. Mampu mengikuti audio frekuensi, mampu nempel di frekuensi radio. RFI namanya. Radio frekuensi, AF itu audio frekuensi. Sehingga kalau nempel itu seluruh dunia bisa masuk. Kayak kita lagi streaming itu kan kemana-mana bisa masuk. Contohnya gitu. Nah, mampu menenangkan hati, menyembuhkan penyakit. Nah, ini yang penting. Ayo sekarang dengan mendengarkan sing bener, mendengarkan ragu rock tambah ngeluh. Jadi kita nggak tenang, dangtung. Itu dengarkan sing kayak gitu, suara alam cucu banyak sekali ya. Sebetulnya ini gimana caranya aku nggak ngerti. Sebetulnya bisa itu, ya. Nah, mampu membuat kita bersyukur diberikan karunia apa? Itu sing penting Pak, karena kita akan semakin peka di situ, ya. Optimalkan, manfaatkan kemampuan mendengar kita sebagai wujud rasa syukur. Coba ilmu syukur itu harus ditempelkan di setiap panca indera kita. Maka
Kita semakin berdaya, yang semula bukan indah pun jadi indah begitu loh. Ya, kalau kita sudah cinta sama bojo kita, maka bolak-balik kita ngomong cantik, sayang, gitu ya kan. Nah, lah iya, bu bojone wayu, bu enggak, biasa-biasa gak urusan kan gitu. Oh, tai kucing aja bisa jadi rasa coklat, kayak gitu ya. Enggak, ini penting ya. Banyak orang tidak merasa bersyukur punya panca indera. Padahal lagi kita nyapu esrek-esrek gitu kan, jatuh, kenapa ya kalau si anu itu jatuh hijau jian, kalau ini gini dan sebagainya. Sapu kayak gitu ya. Pak Anu kan sering tahu kalau tiap pagi kita nyapu gitu ya Pak Darmono aja. Nah, contohnya seperti itu. Itu indah sekali. Allah melihat sing jatuh aja, Allah melihat, apalagi hati kita. Karena manusia dipandang makhluk yang paling sempurna. Betul nggak itu? Manusia makhluk paling sempurna. Niatnya Allah begitu. Tapi Allah sudah memberitahukan, tapi manusia yang sudah sempurna itu menjadi manusia paling hina. Di surat At-Tin gitu ya. Nah, ini sudah mau. Ini sebentar tak selesai ya. Nah, kita kalau ada bayi lahir adhani ya. Terus biasakan bunyian-bunyian Al-Quran. Kita talkini orang yang akan meninggal. Walaupun dia sudah trans ya, sudah hampir nggak sadar, tapi dia akan masih dengar. Sekali lagi, wong urip bayi ceprot, yang lain belum bisa rasakan, pendengaran bisa. Orang mau mati, sudah wajahnya sudah nggak bisa apa-apa ini ya, dia sudah nggak sadar. Talqin masih bisa mendengar, kecuali kalau dia sudah anu ya, sudah maut gitu ya, nah gitu. Tapi dengarkan itu. Jadi seperti itu. Itu hebatnya yang namanya telinga atau pendengaran itu. Ya. Kita sering gunakan mendengar ayat Al-Quran. Ayo kita sering gunakan mendengar nasihat-nasihat. Makanya nyuwun sewu yang coba introspeksi diri. Kalau jenengan dinasihati terus merasa jengkel, itu keliru itu. Ya. Sebab agama itu nasihat. Ya nanti bisa kepake atau tidak, coba rungokno aja. Jadi seperti itu. Sebaiknya seperti itu, ya. Sehingga buahnya ilmu masuk ke kita. Ya. Maka kita sering dengar semua hal yang baik dan benar, yang baik dan benar, yang baik. Ojo berumbul sama orang begitu akhirnya soalim. Mau ngombe ini aja enggak biar ngombe 10 gelas aja kentek, saiki 1 gelas soalim. Akhirnya dia krungu ngono ya iya enggak enak, harga dirinya yang masuk ya wis gak apa-apa lah ngono. Alah mung sitok. Nah lagi ya gitu kan. Ya jeneng itu. Tapi kalau bergaul sama orang baik beda. Ayolah kita ngomong yuk melok pengajian yuk. Ayo dan seterusnya ya. Nah ini sirikan bacaan sholat, zikir dan doa, sirikan. Artinya gini, baca itu jangan dari batin itu. Ini kan kalau mau sholat dewe tahajud tapi bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur-syukur maknanya kudu ini. Memang harusnya maknanya itu harus, Pak. Itu akan lebih enak itu, ya. Jadi seperti itu. Ojo malah bengak-bengok banter bengok-bengok di lebokne apa mic sampai banter ben sak donya krungu gitu. Itu malah tidak khusyuk itu. Kualitas yang tertinggi letaknya di siri malah. Ya, pada waktu sholat. Bismillah. Kita latih pertajam fokus pendengaran kita sehingga makin sensitif, efektif dalam mendengarkan segala yang baik, bermanfaat bagi kita. Jadi itu ya, mari bersyukur kita karuna pendengar yang tak tinggal ini. Nah, ini bunyi apa ini? Air. Campuran. Bunyi musik apa ini? Air. Gemericik air. Apalagi? Seling. Mari kita nikmati sebagai rasa syukur. Bunyi apa ini? Hai. Sudah waktunya, nggih. Jadi kita nggak ya ini contohnya beberapa ayat ya. Beberapa ayat ya.
Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungan jawab. Perumpamaan dua golongan kafir seperti orang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan dapat mendengar. Kafir, mukmin. Kafir itu enggak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, tapi mukmin bisa melihat dan dapat mendengar. Aduh ya, seperti bumi, langit. Samakah kedua golongan itu? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Pengertian ini adalah kebenaran. Nek wong kafir iku iso ngrungokne letterlek, tapi maknanya enggak. Maka yang penting kita ini mendengarkan langsung suaranya, tapi resapi maknanya. Oh, iki telepon iki kok wong tua iki lagi loro iki gitu ya. Walaupun dia ngomong alhamdulillah api baik dan sebagainya, akhirnya dia bisa ke sana dan sebagainya. Bahkan auranya orang mau meninggal itu suaranya barang itu bisa kita baca. Kok suaranya sudah seperti nggak punya energi atau apa? Contohnya seperti itu ya. Nah, Ibrahim mendirikan pondasi, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita setiap punya karya-karya yang baik, kembalikan kepada Allah sebagai rasa syukur, menjadi karya kita. Allah maha mendengar ya. Apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka percaya kepadamu sekolah mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah setelah memahami pada mereka mengetahuinya. Nah, ini banyak hal ya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, tidak melihat, tidak pula ini ya. Nah, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak ini? Semua Tuhan itu malah ngono, arca-arca kok disembah, kayak itu ya. Termasuk salah satunya trik untuk menekankan kata-kata, udah gak iso apa-apa, tak tutuk aja ya gak nangis, tak tutuk ya gak bengok, tak cuwil irunge ya menengahi dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, tapi bagi orang kafir ada suara-suara gitu, itu dia tidak mendengar dalam artian memahami, maka mendengar itu harus memahami. Jadi kalau diberi nasihat, didengarkan itu tolong dipahami. Seperti kalau misalnya ada acara ini, coba dipahami. Jadi, karena itulah yang menjadi makna lengkap. Tidak hanya mau dengarin suara gitu. Jangan-jangan suara itu memahami gitu dan sebagainya, teriakan saja ini. Saya sering gitu. Baru tak bolak-balik tak sadarin. Begitu ada sapi buahnya geruduk gitu ya, di misalnya di Jember begitu. Wih gak ndelok ini ono mobil gitu. Gitu. Sapi ini ya melontong aja gitu, melaku gitu. Mungkin dia krungu ini cuma gak ngerti deh gitu. Cepat minggir ya dia melunu aja begitu. Aku sering untuk melatih itu untuk menunjukkan bagi orang kafir yang menutup hatinya itu dikasih nasihat itu seperti kayak gak denger blas gitu, gak bisa memahami, memaknani, sehingga akhirnya gak merubah hatinya itu, gitu, ya ini ada di Quran loh. Mereka itu tuli, bisu, buta. Apakah tuli itu dia gak bisa dengerin? Enggak, bisa mendengerin, tapi oleh Allah dikatakan tuli. Maka di dalam Quran itu banyak tuli ini didepankan, sumun, bukmun, umyun, la yarjiun, fahum, la yaqilun, dan seterusnya. Kenapa ini ditaruh di depan? Karena memang pendengaran itu paling kuat. Nah, ini sudah dikasih ini. Nah, dalam mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Nah, surga nanti itu enak kabeh, salam-salaman, gak ono sing ngrasani, gak ono sing ini, gak ono wong sing nesu, gak ono sing wong kasar dan sebagainya, gak ono wong sing nipu nanti di surga kelak. Ini kita akhiri ya, banyak sekali tentang hadis ya. Nah, kalau kita sudah dekat sama Allah, maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia memukul, denganku dia berjalan. Artinya, kita selalu menggunakan basmalah. Sehingga setiap kita melangkah, mengatasnamakan engkau. Sehingga Allah melindungi kita. Jadi, ini ada banyak ya, tapi ya nggak bisa satu-satu. Kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo, kalau masih ada waktu, silakan pertanyaan. Silakan. Nggak ada ya sudah. Waktunya sudah lewat.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak terasa ya, ternyata udah 1 jam lebih kita mengikuti kajian mengenai manajemen mendengar ini. Baik pemirsa, tutur kata yang baik, suara yang lembut dapat mempengaruhi hati dan pikiran. Begitupun dalam berdoa, gunakanlah tutur kata yang baik, suara yang lembut untuk mengetuk rahmat Allah. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.